Bos-bos, setelah melakukan lamaran personal di Swiss Oktober tahun lalu, best couple El Rumi dan Syifa Haju akhirnya resmi melangkah ke babak baru. Syifa Haju sempat melangsungkan pemotretan yang melibatkan banyak pelaku usaha wedding loh. Salah satunya Lesil Design yang support untuk bunga tangan, anting, hingga aksesoris kepala. Halo, saya dengan Sylvie Prajogo, co-founder dari Lesil Design. And welcome, this is our studio. Di sini kita mendesain dan memproduksi aksesoris dan perhiasan terbuat dari bahan-bahan premium dan dibuat made in Indonesia. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Jadi kita tahun 2026 ini memang kita ada kolaborasi dengan Syifa Haju untuk photoshoot dia dengan Bright Story. Dia menggunakan aksesoris full custom dari Lesil dan aksesoris itu nggak cuma yang anting-anting dipakai doang, tapi juga pegangan tangan, itu semua kita produksi. Jadi sumber inspirasi desain yang kali ini itu kita banyak menggunakan inspirasi dari Flora. Nah, terus abis itu kita berikan modern touch dengan finish warna white matte instead of silver saja. Aksesoris memang sudah jadi bagian penting dalam proses pernikahan ya bos. Uniknya, aksesoris bukan lagi dikenakan sebagai hiasan kepala, cincin, ataupun anting. Di tangan Sylvie, aksesoris bisa juga untuk hand bouquet loh bos. Oh iya, saat lamaran pun El Rumi mengenakan bros Lesil Design sebagai padu padan dari baju tradisional Studio Boh by Penny Ari. Brosnya ini kita desainnya of course Indonesian traditional, tapi untuk El Rumi karena acara ini adalah acara yang sangat spesial, kita juga menambahkan aksen synthetic diamonds di desain tersebut supaya lebih spesial hari lamaran El Rumi. Di bisnis aksesoris, Sylvie bukan pemain baru bos. Usaha keluarga ini sudah berlangsung 15 tahun. Ribuan karya aksesoris sudah dihasilkan. Customernya pun banyak dari kalangan public figure bos. Semua ini nggak lepas karena kualitas aksesorisnya, dibuat handmade dan sangat detail. Jadi kalau di Lesil ini prosesnya itu dimulai dari desain, dimana kita meeting desain bersama our customer, terus dari situ kita masuk ke proses produksi. Kita produksi di workshop kita sendiri di Jawa Timur, dan kemudian dari sanalah baru dikirim ke semua kota dan negara-negara lainnya juga. So over the years kita punya banyak sekali koleksi, tapi kita juga bisa custom design di mana nanti kita akan personalize design for the client, dan juga kita produksinya ini kan di lokal ya, di Indonesia, jadi we are very proud of that karena produk kita ini itu we empower artisans dari Indonesia to create products yang bisa diterima di market internasional juga. Bos, sebagai bisnis yang mampu bertahan di tengah banyak kompetitor, jelas ada jerih payah sang owner yang terus berinovasi. Sebenarnya, kalau yang belum tahu Lesil, ada story-nya nggak sih? Jadi nama Lesil itu, it's a French word karena mahkota dan aksesoris rambut. Kita kan mulainya itu dari mahkota dan aksesoris rambut, itu adalah sesuatu dari tubuh kita yang kita taruh di posisi paling tinggi. Nah, Le Ciel itu in French means langit. Karena dari semua yang kita pakai, yang paling dekat sama langit itu aksesoris, apalagi aksesoris rambut. Bersama sang kakak yang terlebih dahulu membangun bisnis ini, Sylvie membuat aksesoris ini berkarya seni. Kita berdua tuh sebenarnya dari dulu tuh sangat suka sama seni. Terus kita lihat bahwa ada makna lebih kalau misalnya kita menciptakan aksesoris yang dipakai oleh tamu kita di hari pernikahan mereka. Jadi disitulah awal mulanya Le Ciel. Kita mengeksplorasi banyak sekali bahan, tapi salah satu yang paling premium adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Salah satu yang paling premium itu adalah kita juga menggunakan lapisan emas putih dan emas kuning in some of the design and some of our creations.
Yang namanya karya seni sih, memang nggak bisa dinilai dengan angka ya. Tapi yang jelas, Sylvie menghadirkan berbagai layanan buat para calon pengantin yang ingin mengenakan aksesoris buatannya di hari bahagia mereka. Bisa custom ataupun sewa loh bos. Harganya mulai dari 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya wedding accessories tradisional ala Indonesia, karena itu size desainnya lebih besar, jadi of course price point-nya lebih tinggi. Tapi memang bride traditional Indonesian ini sangat spesial, indahnya benar-benar khas sekali. Kalau misalnya untuk aksesoris tradisional seperti itu, kita custom design startingnya di 15 juta. Kalau misalnya lebih tinggi bisa banget, tergantung dari desain dan juga finishing. Tuh bos, cuannya udah makin kebayang. Puluhan juta hingga ratusan juta rupiah jelas tembus tiap bulannya bos. Kini, tak hanya di Indonesia, brand ini sudah merambah pasar internasional dengan cara mengikuti wedding fair di luar negeri loh bos. Dengan begini, customernya lintas negara dan cuannya makin ngumpul. Nah bos, kalau dari saya, tips untuk berbisnis adalah know your value, know your strength, and thrive from there. Pokoknya yang penting cuan bos. Bos-bos, lagi-lagi Wong Hang Tailor Bisnis Jas Premium hadir dalam perayaan kisah cinta artis tanah air. Kali ini di momen lamaran El Rumi ke Syifa Haju di Swiss Oktober tahun lalu. Tampilan dan visual El Rumi jelas makin menawan ya bos. Oh iya, sebelumnya bisnis jas eksklusif ini juga ambil bagian dalam rangkaian acara pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise loh bos. Mulai dari foto priwet Al Ghazali sampai acara intimate dinner party. Jadi kepo nggak sih sama bisnis pembuatan jas ini? Kok bisa sampai bertahan hingga generasi keempat? Cuannya pasti nggak main-main nih bos. Halo, saya Jonathan Wongso. Terima kasih sudah main ke Wong Hang Tailor. Penasaran dengan koleksi kami? Tetap di Cuan Bos. Perjalanan panjang Wong Hang Tailor berawal dari sebuah rumah di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Berdiri tahun 1933, Wong Hang Tailor ini memasuki generasi keempat. Dan Jonathan Wongso menjadi salah satu generasi keempat penerus bisnis Wong Hang Tailor ini bos. Jadi awalnya kakek buyut saya yang namanya Wong Hang ini, dia dari Cina, imigran ke Indo. Nah, memang desanya di Cina itu di Guangzhou, itu desa penjahit. Jadi dari desa itu satu desa semua penjahit semua. Terus bermigrasi ke Indo, mulai belajar bikin jas. Asalnya menjahit doang, tapi kan nggak bisa bikin jas. Sampai akhirnya sekarang dilanjutkan oleh kakek saya, terus papa saya, sampai sekarang saya. 92 tahun jelas waktu yang lama untuk sebuah bisnis. Yang awalnya hanya bermodalkan 5 mesin jahit, saat ini mampu berkembang pesat sampai bisa buka 16 cabang yang tersebar di berbagai daerah di tanah air loh bos. Kita bersyukur banget kita bisa sampai generasi keempat dan kita udah termasuk Indonesia Living Legend brand ya. Kita dimasukin di majalah SWA waktu itu. Kita bersyukur banget karena memang kebanyakan bisnis hancur di ketiga. Generasi ketiga hancur. Nah, tapi untuk kita bersyukur meskipun kita sudah sepupu-sepupu, bahkan ada sepupu jauh, kita masih barengan kerjanya. Bertahan di industri fashion selama puluhan tahun tentunya tidak mudah. Apalagi dunia fashion sangat dinamis dengan tren yang terus berubah. Namun, Wong Hang Tailor berhasil menaklukkan tantangan yang ada. Wah, kalau jas sih, kita belajar dari nol. Jadi kalau misalnya jas ya, orang ngerasa, oh desainer tinggal gambar aja enak. Tapi kalau kita, semua every designer, saya dan saudara-saudara saya semua harus belajar dari titik terendahnya, dari menjahit. Jadi saya harus belajar menjahit, harus bisa pakai mesin, manual pun harus bisa, bikin pola sampai detik ini pun semua customer yang saya layanin, saya bikin polanya sendiri.
Sebenarnya yang mempengaruhi bisnis biar tetap eksis apa sih bro? Menurut saya sih karena jam terbang sih. Saya di awal-awal juga masih struggle karena bikin pola itu sulit banget. Bikin jas itu rumit sekali. Nggak segampang di pikiran orang langsung jadi gitu aja. Apalagi kita kan bukan pakai yang mesin-mesin gede ya. Kita kan lebih handcrafted ya. Jadi lebih benar-benar handmade gitu. Jadi butuh waktu yang sangat lama dan butuh yang namanya telaten. Karena satu jas butuh berhari-hari bikinnya. Oh iya, setiap jas hasil karya Bro Jonathan ini dibuat secara handmade dengan teknik khusus loh bos. Bro Jonathan juga harus selektif, menyesuaikan model jas yang sesuai dengan karakter pelanggan loh bos. Makanya, untuk mendapatkan hasil jas yang maksimal, setiap customer harus melalui proses wawancara lebih dulu loh bos. Tujuannya untuk mencari karakter dari setiap pelanggan. Jadi basically ada 3 macam cut, ada American cut, ada British cut, sama ada Italian cut. Nah, Italian cut itu menurut saya paling cocok dengan market Asia. Karena British cut itu cenderung paddingnya yang tebal-tebal, yang kaku-kaku, yang terlalu tegap lah. Mungkin zaman dulu oke, tapi untuk sekarang klien-klien lebih, untuk orang Asia lebih suka sesuatu yang natural, yang lebih lightweight, buat sehari-hari nyaman. Terus nggak perlu yang jadi kotak-kotak tebal sekali gitu. By the way, sebenarnya yang mempengaruhi harga jas itu apa sih bos? Jadi ini jas, ini struktur dari sebuah jas yang benar. Jas yang bagus harus seperti ini. Jadi ini lapisan yang dipakai yang warnanya ivory, ini serat dari ekor kuda, horsehair. Jadi seluruh bagian jas nanti akan kita cover pakai ini sebagai lapisan dalamnya dan semua dijahit satu persatu. Di semua bagiannya. Ini pakai tangan semuanya, jadi ada ribuan jahitan di sini. Ini yang membuat nanti di badan klien bisa terbentuk. Jadi apa yang mau ditutupin bisa tertutupin, apa yang mau ditonjolkan, apa yang jadi kelebihan badan orang tersebut bisa ditonjolkan. Selain memperkenalkan produk, Doi juga menekankan kalau jas nggak cuma bisa dipakai di acara formal aja bos. Makanya nggak heran ya kalau Wong Hang bersaudara selalu memakai jas di setiap kesempatan. Bisa bertahan hampir 1 abad, Min Chuan jadi kepo nih sama strategi di baliknya. Karena kita ini kombinasi antara yang ada generasi milenial, ada generasi ketiga yang udah 50, 60 something. Jadi kita itu banyak ide. Jadi yang dari senior kita jalankan. Dari senior kan pasti pingin menunjukkan, wah semua yang tradisional, yang handcrafted, dan itu kami hargai dan itu benar. Jadi kualitas nomor 1 penting. Tapi kualitas orang kalau nggak tahu kan percuma juga. Jadi dari yang kita yang muda-muda, kita lebih mendorong dari sisi sosial media dan marketingnya. Mengukuhkan diri sebagai pembuat jas premium di tanah air, pasti kliennya nggak main-main dong bos. Dari Wong Hang bersaudara, nilai-nilai bisnisnya bisa banget dicontoh. Bisa bertahan hampir 1 abad, kuncinya harus hidup rukun kalau mau meneruskan usaha keluarga bos. Nah bos, jadi kalau misalnya untuk berbisnis yang paling penting harus diperhatikan itu kualitas. Jadi kalau kualitas kalian jaga, meskipun di awal-awal kalian struggling, mungkin sulit naik turun, tapi kalau kalian menjaga kualitas dan kalian lakukan apa yang sesuai dengan passion kalian, percayalah pasti kalian sukses. Gitu. Jadi yang penting cuan bos. Bos-bos, lele goreng itu salah satu lauk paling akrab di Indonesia. Murah, gampang diolah, dan hampir semua orang pernah makan. Dari warung pecel lele pinggir jalan sampai meja makan di rumah. Dan dari lauk yang sangat sederhana inilah, sebuah bisnis mulai disusun dengan cara yang gak biasa bos. Halo bos, kenalin saya Fasya, saya owner dari Los Leles Hermanos. Di sini saya ngebudidaya lele untuk disuplai ke berbagai macam pecel lele dan juga saya olah sendiri jadi lele marinasi untuk ibu-ibu di rumah. Penasaran? Tetap di Cuan Bos.
Bos, di tangan Gen Z yang satu ini, lele nggak berhenti di kolam dan nggak berhenti dipanen. Sebagian memang dijual sebagai lele hidup buat suplai warung pecel lele. Tapi sebagian lain justru diolah dulu jadi lele marinasi siap goreng yang menyasar dapur rumah tangga. Awalnya sih nggak mudah Mbak, kayak ikan pertamanya banyak yang mati karena kita nggak tahu kan cara ngerawatnya gimana. Wah kenapa nih? Di situ saya ya muter otak lah, gimana caranya ini cara dapetin uang yang sesuai target, tapi dengan jumlah lele yang lebih sedikit dari target gitu. Akhirnya kepikiran baru, cobalah kita olah lagi gitu lelenya. Karena kan kalau lele ini diolah jadi marinasi, harga jualnya juga pasti jadi lebih tinggi. Marinasi dipilih karena logis secara bisnis, pasarnya jelas, ibu-ibu yang mau masak praktis. Dan dari sisi harga, produk olahan selalu punya ruang margin dibanding bahan mentah. Ya dalam pengolahan lelenya pun nggak boleh salah gitu kan. Karena kan lele ini ketika kita panen Mbak, nanti ikannya ini dia berlendir dan kita tuh harus kita atasin lendirnya. Karena lendirnya ini yang bikin bumbunya ini nggak ngeresep. Bener banget kata Bos Fasya, kalau lendir nggak ditangani dengan benar, bumbu nggak akan masuk dan nggak bisa meresap, yang nantinya rasanya nggak akan konsisten. Disinilah kualitas produk ditentukan. Kalau ditanya bumbu yang bikin spesial tuh ya Mbak, itu sebenarnya di warnanya. Kan kuning ya, bumbu marinasi itu kan kalau kita lihat itu kuning ya. Dan kuning itu ya pasti dari kunyitnya gitu kan. Cuman yang menentukan rasa juga kita nggak menutup kemungkinan di bahan-bahan yang lain seperti bawang putih, kemiri, merica, garam, dan lain-lain lah banyak. Karena yang ibu-ibu suka itu biasanya kalau ngeliatnya tuh, wah bumbunya medok nih gitu kan. Warna kuning dari kunyit jadi sinyal visual pertama buat pembeli. Terlihat berbumbu, terlihat siap digoreng. Buat pasar ibu-ibu, tampilan itu penting karena keputusan beli sering terjadi bahkan sebelum rasa dicoba. Awalnya, produk ini dijalankan dalam bentuk frozen Bos. Stok aman, umur simpan panjang. Tapi dari situ, Fasya melihat satu hal, alur uangnya masih bisa dipercepat. Kebetulan baru jualan langsung ini baru mulai kan, baru 4 hari. Tapi saya udah bisa melihat wajah-wajah yang memang dia repeat order gitu kan. Oh berarti tandanya kena nih gitu kan, rasanya enak gitu kan, nggak ada masalah sama produk gitu. Dengan harga 10.000 dapat 3 ekor, produk ini diposisikan sebagai lauk keluarga. Marinasi membuat uang berputar lebih cepat. Tapi supaya produksi nggak putus, stok lele harus tetap aman. Di sini strategi bisnisnya kelihatan jelas Bos. Produk olahan jadi mesin cash flow harian, sementara kolam jadi penjaga suplai jangka menengah. Dan disinilah budidaya berperan sebagai mesin belakang dari bisnis ini. Pertamanya sebenarnya saya sebagai video editor sempat dulu. Akhirnya setelah saya resign, saya ceritalah bahwa saya ini pengen buka usaha laundry. Kata dia, ngapain laundry gitu kan? Udah kita ternak aja. Kalau laundry mah nyari duit, kalau ternak mah kita cetak duit, katanya gitu. Bos, budidaya ini nggak lahir dari latar belakang perikanan. Nggak ada pendidikan formal, yang ada cuma satu modal utama, rasa penasaran yang dikejar sampai jadi keahlian. Belajar dilakukan sambil jalan, masalah datang satu-satu. Ikan mati, panen meleset, target harus dihitung ulang. Tapi justru di titik ini, pola bisnisnya terbentuk Bos. Sebenarnya dari segi modal ya, itu baik lagi ke masing-masing, kita mau kolam yang seproper apa gitu kan. Ada kolam yang memang dia proper banget dengan pakai baja ringan lah, pakai segala macam. Versi low budgetnya mungkin bisa pakai bambu sebenarnya. Kita nggak mulai dari pembibitan gitu. Kalau kita ambil semua nanti tukang bibit itu mau dioper kemana gitu kan. Dia jual bibit tapi nggak ada yang nampung karena pembudidaya lele udah bisa ngebibitin semua gitu kan. Makanya kita kerja sama, kita ngambil ke dia setiap beberapa bulan sekali. Soal modal, semuanya balik ke kapasitas kolam. Dengan budget sekitar 10 juta rupiah, kolam skala kecil sudah bisa berjalan.
jumlah ikan menyesuaikan, dan semakin besar budget, semakin besar pula daya produksinya. Dari segi prospek, sebenarnya untuk cash flow yang cepatnya, lebih cepatnya di marinasi, Mbak. Karena kan kalau kita berbicara di marinasi, langsung ke customer gitu kan. Kita langsung direct to customer, kita tahu reviewnya, dan itu pun progresnya juga cukup bagus. Dari sisi bisnis, perhitungannya juga dibuat beda. Makanya dalam jangka panjang, budidaya jadi aset utama dan marinasi jadi pintu masuk ke industri makanan olahan, dari frozen food sampai produk turunannya. Biasanya sih harga yang saya jual ke pecel lele itu di angka 27 sampai 28 ribu, Mbak, per kilo. Dan permintaan dia itu, jadi kan di lele ini pun ada ukuran ya. Ada ukuran sekilo 10, ada ukuran sekilo 9, sekilo 8 gitu. Nah, yang biasanya di pecel lele ini dia mau masuknya itu sekilo 6, sekilo 7, sekilo 8. Kalau untuk marinasi, saya biasanya lebih suka pakai yang ukuran sekilo 10 sampai 9, 10, 11 lah saya sukanya gitu. Kenapa? Karena untuk pasar marinasi ini sendiri ternyata nggak flat, semua suka yang lele yang gede gitu. Lele marinasi fresh dijual Rp10.000, dapat 3 ekor. Sedangkan untuk versi frozen, 1 pack isi 9 sampai 10 ekor dengan harga di kisaran Rp37.000. Jadi tinggal goreng, pasar rumahan jadi target utamanya, Bos. Untuk omset per bulannya mungkin ya, kalau saya hitung panennya ini 2 bulan, kita bagi 2, omset per bulannya ini dengan saya ini kapasitas 10.000 ekor, kita bisa 10 juta, Mbak, per bulan di luar biaya operasional pakan. Secara angka, bisnis ini sudah mulai terbaca ya, Bos. Dari kolam dengan kapasitas 10.000 ekor, omset rata-rata bulanan bisa di angka 10 juta rupiah. Sementara dari marinasi, dalam hitungan harian, perputaran uangnya bisa tembus ratusan ribu rupiah. Dua model usaha milik anak muda yang satu ini jelas jadi saling menopang. Nah, Bos, saya ada tips penting nih buat kalian yang ingin mulai usaha budidaya lele ataupun mulai usaha kalian sendiri. Yang pertama adalah doa, itu nggak boleh kelewat, itu harus jadi yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus pede. Jangan malu-malu, jangan ada gengsi, pokoknya pede aja bahwa usaha kalian itu bakal sukses. Yang ketiga, harus serius, nggak boleh main-main. Yang namanya main usaha, kita harus serius. Jadi, yang terpenting, cuan, Bos. Bos-bos, ada yang berbeda nih dari penampilan aktor sekaligus presenter tampan Kevin Leonardo. Kalau biasanya doi berseliweran di layar kaca, kali ini fokus melatih generasi muda pecinta olahraga basket. Wih, sebuah paket komplit. Di luar paras tampannya, nggak banyak yang tahu kalau Kevin Leonardo aktif jadi pelatih di sekolah basket Young Generation yang doi lahirkan sendiri. Ya, hitung-hitung tambah cuan kalau panggilan syuting lagi menurun kan, Bos? Halo bos, aku Kevin Leonardo. Nah seperti biasa kalian lihat aku di TV sebagai aktor. Nah ini salah satu sampingan aku sebagai coach basket di Young Generation. Nah penasaran kan Young Generation seperti apa? Ikutin kita terus, hanya di Cuan Bos. Bos, memiliki wajah tampan memang sudah jadi karunia bagi sang aktor Kevin Leonardo. Tapi siapa sangka, buat nambah cuan, kalau biasanya artis pilih berbisnis kuliner, Kevin punya cara berbeda. Doi mendirikan sekolah Young Basket Generation. Selain menyalurkan hobi bermain basket yang sudah tertanam sejak kecil, Doi bisa sekalian panen cuan, Bos. Sebenarnya dari SMA kan emang kebetulan kejuaraan nasional kan, ikut nasional. Terus begitu kuliah udah nggak diizinin ya sama orang tua. Ternyata orang tua bilang udah nggak usah ambil beasiswa basket, nggak usah beasiswa untuk sekolah, yang penting kuliah yang bener. Nah sementara di passionnya tuh masih banget basket gitu. Terus akhirnya kepikiran kayak emang dari SMA
aduh pengen punya klub deh gitu. Pas banget waktu 2015 lagi ngajar di salah satu sekolah, Jakarta Taipei School. Kebetulan anak-anaknya juga banyak, muridnya juga banyak. Itulah pertama kali aku bikin akademinya dulu. Begitu berjalan aku ngerasa kayak, oh harus ada sesuatu yang resmi. Karena kan kalau basket itu kalau resmi baru bisa diakui gitu kan. Nah akhirnya aku daftar Perbasi di 2015 itu. Kevin yang masih aktif di dunia entertainment jelas harus membagi waktunya dengan kesibukannya di sekolah basket ini ya. Aku tuh anaknya nggak bisa diem, harus aktif terus, harus produktif gitu. Jadi yang ngerasa, oke, ketika nggak syuting, aku tetap coaching. Meskipun ada asisten juga sih gitu. Cuma kan yang namanya kita punya bisnis, yang namanya kita punya klub, tetap harus kita yang running gitu. Jadinya tetap harus cemplung langsung. Bos, belum banyak artis yang terjun ke bisnis akademi olahraga seperti yang Kevin jalani. Pengalaman Doi di bidang olahraga bertahun-tahun jelas mempermudah Doi menjalani bisnisnya loh. Minimal dia 2 tahun, 3 tahun, berarti umur 8 tahun, 9 tahun mereka udah mulai mengerti basket, basicnya udah bagus. Jadi untuk naik ke level ke atas tuh lebih gampang. Memang ada beberapa orang tua yang ekspektasinya tinggi. Nah, aku juga pelajari tuh karena orang datang ke aku berharapnya anaknya bisa. Sementara ada anak yang mungkin dalam tanda kutip nggak punya bakat. Tapi orang tuanya yang punya ambisi untuk anaknya supaya bisa basket. Otomatis yang kayak gitu-gitu aku pelajari. Ternyata menjadi seorang coach nggak cuma mengajar di lapangan saja bos, tapi juga harus tahu perkembangan dan kemampuan anak di olahraga basket. Ada 2 kategori kelas di sekolah basketnya ini. Kelas anak-anak usia dini dan kelas lanjutan buat yang remaja. Oh iya bos, di klub basket milik bos Kevin, teknik dasar jelas dipelajari. Mulai dari dribble, passing, shooting, rebound, pivot. Oh iya, taktik permainan berupa serangan dan pertahanan pun dilatih bos. Karena jujur semua pelajaran basket sebenarnya sama aja. Cuma mungkin cara pelatih kan berbeda-beda untuk menyampaikan materinya kan gitu. Nah bos, meskipun klub basket ini sudah berdiri 10 tahun, yang namanya bisnis selalu ada turun naik. Terutama soal murid yang bergabung, karena secara tidak langsung ngaruh ke pemasukan. Semakin banyak murid, tentunya cuan yang masuk semakin lumayan. Makanya promosi getol Doi lakukan. Sebenarnya berawal dari mulut ke mulut sih sebenarnya Kak. Jadi aku mulai start bisnis ini benar-benar cuma dari Kelapa Gading. Otomatis dulu aku juga megang ada 2-3 sekolah di Kelapa Gading. Anak-anak yang datang, yang join ke klub aku, ke akademi aku itu rata-rata anak-anak sekolah yang aku ajarin gitu. Nah meskipun kalau dibilang promo ya sekedar promo aja, kita punya Instagram, aku juga punya Instagram. Jadi yang generation juga punya Instagram ya hanya sebatas itu aja. Penasaran gak bos? Berapa sih biaya ikut sekolah basket ini? Harganya startnya kita dari 450 sampai 550 per bulan. Coaching private aku sekali pertemuan 350 per anak. Satu hari aku bisa 5 anak. Tuh bos, jadi bisa dihitung cuannya deh. Kalau harga per anak bisa ratusan ribu dikalikan ratusan anak, cuannya tembus puluhan juta rupiah bos. Eits, belum yang private, sehari bisa menghasilkan jutaan rupiah. Ini sih lebih cuan dari pendapatan jadi artis ya bos. Tips dari aku untuk menjalani bisnis adalah kenali dulu apa yang harus dijalanin. Harus passion dulu sama apa yang kita jalani supaya ada goals di situ. Karena kalau aku jujur menjalani bisnis ini karena berawal dari passion. Aku juga atlet awalnya, terus menjalani ini karena suka sama basket dan ngerasa puas ketika anak-anak ada perkembangan di sini. Nah, buat kalian yang mau jalani bisnis, kenali dulu deh bisnisnya apa, jalaninnya dengan serius, harus tahu goalsnya apa supaya ada hasilnya. Pokoknya yang penting cuan bos.